Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, pada materi kali ini Bapak akan menerangkan tentang skala peta. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu bagaimana proses pencarian skala peta. Nah, pada di papan tulis ini ada segitiga terbalik, ada beberapa rumus yang harus Ananda perhatikan. Nah, kita mulai dari yang pertama. JP itu artinya adalah jarak pada peta. Sedangkan S itu artinya adalah skala, dan JB itu adalah jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari rumus ini ada segitiga. Yang pertama kita mencari dulu yang namanya JP, itu jarak pada peta. Nah, caranya adalah Anda harus menutup salah satu bagian. Kalau ditanyanya JP, berarti kita tutup JP, berarti rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Berarti skala dikali jarak sebenarnya. Yang kedua ada namanya skala, berarti S yang Anda tutup, berarti rumusnya adalah JP per JB, berarti jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, yang ketiga itu ada namanya JB atau jarak sebenarnya. Berarti Anda tutup JB, berarti rumusnya adalah JP jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, itulah rumus 3 buah jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya. Nah, kita masuk contoh soal yang pertama. Pada sebuah peta berskala 1/10 juta. Jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Berapakah jarak sebenarnya dalam kilometer? Jadi langkah yang pertama Anda buat adalah dijawab. Maka yang pertama itu diketahui. Apa yang diketahui? Yang pertama adalah jarak pada peta. Jarak pada peta 5 cm. Skalanya sama dengan 1/10 juta. Yang ditanya jarak sebenarnya. Berarti apa rumus jarak sebenarnya? JB sama dengan JP per S. Jarak pada peta berapa tadi? 5 cm dibagi skala. Arti skala apa? Perbandingan, berarti 1 dibagi 10 juta. Anda kali silangkan, naik 5 ke atas berarti 5 dikali 10 juta per 1 sama dengan 50 juta. Ingat, ini satuannya adalah cm, sedangkan yang diminta adalah dalam bentuk kilometer. Senti ke kilo berarti naik 5, berarti coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti skalanya 1/500 kilometer. Nah, yang kedua kita masuk yaitu kontur interval, di mana kontur interval adalah garis yang menghubungkan tempat yang sama dengan suatu ketinggian. Di mana rumusnya CI adalah 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, biasanya kontur itu berhubungan dengan garis pada sebuah peta, di mana ada ketentuannya. Apabila garis kontur ini saling mendekat atau rapat, berarti ini menunjukkan daerah yang terjal. Apabila garis kontur ini menunjukkan suatu kerenggangan, berarti ini menunjukkan suatu daerah yang landai. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang kita masuk contoh soal di mana pada papan tulis ada 3 buah kontur. Yang pertama konturnya nilainya 2
Jadi rumusnya apa tadi? CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, penyebut skala ini yang mau kita cari. Berarti CI-nya berapa? Berarti jaraknya 25. Berarti 25 sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Berarti Anda kali silang. Berarti 50 sama dengan 1 sama dengan penyebut skala. Berarti PS sama dengan 1/50.000. Jadi skalanya adalah 1/50.000. Baik, yang kedua ada 3 buah garis kontur. Yang pertama 75, yang kedua 100, yang ketiga adalah 125. Berbeda dengan soal yang pertama. Kalau soal yang kedua diketahui adalah skala petanya yaitu 1/50.000. Jadi yang disuruh cari adalah tentukan nilai CI. Nah, jadi kita masukkan CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skalanya berapa? 1 dibagi 2000 dikali 50.000. Berarti 1 kali 50.000 50.000 dibagi 2000. Berarti coret 3. Berarti 50/2 sama dengan 25. Jadi nilai CI-nya adalah 25. Apa buktinya nilai CI-nya benar 25? Ini jaraknya. 75 tambah 25 100, 100 tambah 25 jadi 125. Nah, seperti itu ya. Baik, kita masuk yang ketiga yaitu menghitung ketinggian B. Ketinggian B dengan rumus D1/D2 dikali CI ditambah TA. Nah, ada keterangannya D1 yaitu jarak antara A ke B pada peta, sedangkan D2 jarak antara A ke C pada peta. CI yaitu kontur interval selisih kontur tertinggi dikurang dengan kontur terendah, dan TA adalah nilai titik A atau nilai titik pada kontur A. Baik, kita akan mencoba dengan satu soal, yaitu diketahui 3 buah garis kontur yaitu A dengan nilai 920, B tidak diketahui, sedangkan C 960. Nah, sekarang kita akan mencari ketinggian B ini. Langkah pertama yaitu diketahui jarak D1-nya yaitu 4 cm, D2-nya 16 cm, CI-nya yaitu kontur tertinggi, berarti ini 960, kontur terendahnya 920, berarti 960 dikurang 920 dapat 40. Yang ditanya adalah ketinggian B. Maka dijawab B sama dengan D1/D2 dikali CI ditambah TA. D1 jarak A ke B nya berapa tadi? 4 cm dibagi D2 nya 16 cm dikali CI nya 40 ditambah TA, nilai titik A, berarti yang ini 920, berarti 160/16 ditambah 920 dapat 10 ditambah 920, jadi hasilnya 930. Baik, yang keempat kita akan mencari skala peta pada 2 buah peta, di mana ada peta A dan peta B. Peta A jarak P dan Q-nya 10 cm, skalanya adalah 1/100.000. Sedangkan peta B-nya diperbesar, jarak P dan Q-nya adalah 20 cm, sedangkan skalanya tidak diketahui. Maka tugas kita adalah mencari skala peta B. Nah, ini rumusnya. P2 sama dengan D1/D2 dikali P1. P2
skala peta yang akan dicari, sedangkan P1 skala peta yang sudah diketahui. Berarti ini dia. D1 jarak peta yang sudah ada skalanya. Berarti ini jaraknya 10 cm. D2 jarak peta yang belum ada skalanya. Berarti ini dia. Jaraknya adalah 20 cm. Kita akan mencoba menyelesaikan soal peta yang ada pada gambar papan tulis. Kita akan mencari skala peta B. Berarti P2 sama dengan D1. Berarti D1-nya jaraknya berapa? 10 cm. Sedangkan D2-nya berapa? 20 cm. 20 cm dikali P1. Skala yang sudah ada pada peta. Berarti 100.000. Berarti sama dengan 10 dikali 100.000 dapat 1 juta cm dibagi 20 cm. Berarti hasilnya 1 berbanding 10.000. Baik, yang kelima yaitu menghitung kemiringan lereng. Ada 4 buah lereng yang bernilai, yang pertama 25, yang kedua 150, yang ketiga 275, yang keempat bernilai 400, dan skalanya adalah 1 berbanding 250.000. Nah, bagaimana hasil dari kemiringan lereng ini? Maka diketahui CI. CI adalah jarak kontur interval. Nanti jarak kontur tertinggi dikurang kontur terendah, 400 dikurang 25, kontur terendahnya dapat hasilnya 375. Ingat, rumus jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikali skala. Mana jarak pada peta? Ini dia, 4 cm dikali skala 250 dapat hasilnya 1 juta cm. Ingat, kalau dia menghitung kemiringan lereng berarti dia satunya adalah meter. Jadi cm ke meter ada 2 buah anak tangga yang dilaluinya, maka hasilnya adalah 10.000 meter. Ditanya kemiringan lereng, berarti jawabnya adalah kontur tertinggi kurang kontur terendah, hasilnya 375 dibagi jarak sebenarnya berapa? 10.000 meter dikali 100%. Jadi hasilnya 3,75 meter. Yang terakhir, yang nomor 6, kita mencari skala peta berdasarkan garis lintang. Nah, di sini kita main di menit, di detik, dan di bujur ya. Berarti ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. 5 derajat 43 menit 30 detik. Kalau dia bulat berarti bacanya derajat. Kalau garis 1 bacanya menit. Kalau garisnya 2 berarti bacanya detik. Berarti ini dibaca 5 derajat 43 menit 30 detik. Nah, ada ketentuan. Yang pertama, 1 derajat itu sama dengan 111 km. Sedangkan 1 derajat itu sama dengan 60 menit atau 3.600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 detik sama dengan 30,9227 meter. Baik, kita masuk soal di mana jarak 2 buah titik pada peta yaitu 20 cm memiliki selisih garis lintang sebesar 2 derajat. Hitunglah skala peta. Ingat, rumus skala peta adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya adalah 20 cm. Jarak sebenarnya adalah 2 derajat dikali, ingat 1 derajat itu sama dengan 111 km. Berarti 2 derajat dikali 111 km sama dengan 20 dibagi 2 dikali 111 sama dengan 222 km. Ini Anda jadikan dalam bentuk cm. Berarti
20 dibagi 222 km dijadikan sentimeter, ada 5 buah anak tangga yang harus dilaluinya. Berarti ditambah nolnya 5, jadi 22.200.000. Sama-sama dibagi 20 dibagi 20 dapat 1. 22.200.000 dibagi 20 dapat hasilnya 1.110. Jadi skala petanya adalah 1 berbanding 1.110.000 cm. Itulah materi kita hari ini, yaitu tentang mencari skala peta. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.